Shalom saudara. Ya, pagi ini di awal bulan Februari kita akan kembali saudara merenungkan dan mengingat betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab, firman Tuhan. Kita berterima kasih bukan hanya Alkitab tapi Alkitab, ya. Kita juga punya Alkifun, ya. Jadi kita bersyukur, saudaraku. Cuma kalau download Alkitab yang tepat ya, saudara, sebab saya pernah lihat ada teman yang download Alkitab, ternyata Alkitab punyanya Saksi Yehova. Nah, ngawur itu, saudaraku ya. Jadi kita download Alkitab LAI, kalau yang mau bahasa Inggris ya King James Version atau NIV boleh, saudaraku. Nah, kalau kita menghargai firman, maka sesungguhnya kita menghargai Yesus. Menghormati firman, menghormati Yesus. Menyambut firman, menyambut Yesus. Kalau menjadikan firman itu andalan di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang mengandalkan Tuhan Yesus. Karena en arche en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman-firman itu. Bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu narasi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Jadi saudaraku, Yesus Kristus adalah sang firman yang telah menjadi manusia. Kalau saudara membuka Alkitab dan saudara merenungkan akan firman yang ada di dalam tulisan Alkitab ini, maka saudara sesungguhnya sedang berjumpa dengan Sang Juru Selamatmu. Haleluya. Mari kita menghormati dan mengasihi firman Tuhan. Karena berarti kita sedang menghormati dan mengasihi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Tapi kalau ada orang menolak firman, sesungguhnya dia sedang menolak Yesus juga. Orang yang mengabaikan dan tidak menghargai firman, dia sedang mengabaikan dan tidak menghargai Tuhan Yesus. Baik perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua firman ini diilhami oleh Roh Kudus dan semuanya tentang Dia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, kita akan lihat satu sisi dari dahsyatnya firman. Judul dari apa yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah kuasa firman, saudara. Kuasa firman. Iya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 dicatat di sana, kalau kita lihat ayat yang ke-10, ini kan ayat 11 yang nanti akan banyak kita kupas. Ayat 10 itu dikatakan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Jadi ada satu kota namanya Berea, Paulus dan Silas diutus ke sana. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi saudara, kita harus ngerti, pada awal pemberitaan Injil, para rasul itu memberitakan Injil pertama-tama kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu adalah pemilik, pewaris dari firman perjanjian lama. Dan ketika perjanjian lama itu digenapi dengan datangnya Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias, Immanuel Juru Selamat datang, maka sesungguhnya mereka berhak untuk mendengar kabar baik tentang kegenapan bahwa Sang Juru Selamat sudah datang. Nah, untuk itulah maka para rasul memberitakan Injil kemana-mana, mereka mencari diaspora Yahudi, saudara. Jadi orang-orang Yahudi yang tercerai-berai ada di mana-mana, mereka sasaran pertama. Nah, di kota Berea,
Dikatakan mereka pergi ke sinagoga, pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Nah, sekarang kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama saudaraku ya. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, kita renungkan sebentar ya ayat-ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi yang menyelidiki firman, tentunya pada waktu itu firman adalah perjanjian lama, di kota Berea dikatakan lebih baik hatinya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika, di kota yang lain. Nah, terus dijelaskan di bawah, mengapa mereka bisa lebih baik hatinya? Karena mereka, satu, menerima firman. Jadi saudara kalau menerima firman itu nanti hati bisa jadi lebih baik, saudara. Luar biasa ya kuasa firman ya. Tapi menerima dengan sikap seperti apa? Menerima firman dengan segala kerelaan hati. Nah, nanti saya akan coba cari makna yang lebih dalam dan lebih luas tentang lebih baik hatinya, tentang dengan segala kerelaan hati itu seperti apa nanti pendalamannya saudaraku. Dan nah ini setiap hari, jadi di situ ada kuning yang warnanya dikasih kuning itu penting saudaraku. Pergaulan orang-orang Berea, orang-orang Yahudi di Berea dengan firman Tuhan itu setiap hari saudara. Jadi tiada hari tanpa firman. Nah, mereka setiap hari membaca, dan bukan hanya membaca tapi apa saudara? Dikatakan menyelidiki. Coba katakan menyelidiki kitab suci. Nah, ketika saudara membaca firman, apakah sikap hati, sikap pikiran dari Anda seperti orang Berea? Baca Alkitab. Kita bersyukur saudaraku, kita bukan hanya perjanjian lama, kita punya perjanjian baru, kegenapannya. Ya, berkali-kali saya sampaikan orang-orang Yahudi ya, itu adalah umat dalam penantian. Kita umat dalam penggenapan. Yang dinantikan mereka di perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kita ini sebetulnya jauh lebih beruntung daripada orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi yang sekarang kebanyakan dari mereka, kecuali yang mesianik ya, kebanyakan dari mereka itu masih menolak akan perjanjian baru. Kegenapan sudah datang tapi mereka tidak percaya. Ya. Oleh sebab itu Injil diberitakan sampai kepada segala bangsa, dan setelah nanti segala bangsa itu masuk, jumlahnya genap, maka Tuhan akan berpaling kepada umatnya secara daging, yaitu Israel. Nanti Israel akan bertobat saudaraku. Kapan? Setelah genap jumlah bangsa-bangsa masuk. Nah, itu ada di dalam Roma 11 ayat 25. Nah, saudara, itu sedikit menyimpang ya. Tapi saya ingin beritahukan bahwa kita jauh lebih beruntung karena firman yang kita miliki ini lengkap. Tapi sikap kita ketika kita menerima firman ini, apakah seperti orang Berea? Firman ini dicatat karena ada ilham Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Itu karena apa saudaraku? Karena memang demikian kebenarannya. Orang yang menyelidiki kitab suci dengan sikap hati, ingin tahu lebih sungguh-sungguh, serius menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar adanya. Dengan sikap seperti itu, jadinya hasilnya mereka menjadi orang yang lebih baik hatinya.
Ngerti ya? Menerima dengan segala kerelaan hati, setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar adanya. Yang minggu lalu datang ibadah, masih ingat Pak Ani, Bu Tuti nyampaikan tentang apa? Soaking, soak, tulisannya ya, tulisannya soak, soaking, tenggelam di dalam firman. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Berea. Dan ini dicatat supaya saudara dan saya membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ini menangkap kebenaran itu. Kebenaran apa saudara? Kita bisa diubahkan menjadi lebih baik. Hati, pusat hidup kita bisa diubah menjadi lebih baik setiap hari. Ketika kita meneliti firman Tuhan, menyelidikinya dengan serius, dengan rasa rindu mengetahui kebenaran itu, menyelidiki. Jadi bukan hanya sekedar baca, pokoknya aku baca, terus ditanya sing mbok baca apa, mbuh, lali gitu ya. Kan enggak gitu saudaraku. Itu namanya ngerapal mantra, sudah selesai gitu ya. Apa tadi lupa semua. Enggak, menyelidiki dengan sikap hati yang tulus, rindu. Ingat, saya awali tadi di depan, rindu firman, rindu Yesus. Karena Yesus Kristus, Sang Mesias adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang kita bedah, saudaraku. Kita bedah satu persatu dari 3 perkara yang kuning itu tadi ya. Lebih baik hatinya. Next. Dikatakan orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya, itu terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bagus saudaraku. Tetapi kalau kita dalami, terjemahan dalam versi NIV, jadi New International Version, itu dikatakan istilah bahasa Inggrisnya, mereka itu more noble character. More noble character itu kalau diuraikan secara luas, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih baik hatinya, itu pertama, noble character itu adalah sifat mulia. Kita akan rindu saudaraku ya, makin hari kita diubah punya karakter Kristus yang mulia itu. Ya bergaulah dengan Kristus, dan Kristus adalah Sang Firman. Luhur budinya, terhormat saudaraku. Nobel itu artinya terhormat. Karena apa? Karena akhlaknya itu terpuji. Dikagumi. Karena apa dikagumi? Karena kejujuran. Itu noble character itu semua poin-poin ini ada saudaraku. More noble character dibandingkan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Integritas, ketulusan hati, kemurnian hati, kemurahan hati. Jadi mereka memang bukan hanya jujur tapi juga murah hati saudara. Kenapa mereka disebut orang-orangnya lebih mulia, lebih luhur budinya? Mereka lebih terhormat karena mereka juga punya sifat murah hati. Ramah, itu semua ada di dalam kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu lebih baik hatinya. Saudara, kalau bisa setiap hari kita naik, kayak naik tangga gini ya saudaraku ya, naik tangga 1, 2, 3. Kalau boleh, kalau bisa, kita itu naik terus saudaraku. Dalam apa? Kebaikan hati. Betul ya? Kita ngakui bahwa kita ini masih kurang banyak saudaraku, masih kurang ini, kurang itu. Tapi dikatakan more noble character itu bisa dicapai. Dan pagi ini kita belajar caranya adalah ya tadi, menerima firman dengan
segala kerelaan hati. Nah, segala kerelaan hati itu sebetulnya apa? Kita lihat, saudara, next. Ini adalah satu kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menerima firman dengan segala kerelaan hati. Nah, di dalam versi bahasa Inggris saya ambil dua saja, versi NIV yaitu dengan great eagerness. Sedangkan versi King James Version itu readiness of mind. Nah, ini semua tercakup di dalam satu kata ketika kita menerjemahkannya secara bebas dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani protumia. Protumia itu bahasa asli dari teks bahasa Yunaninya, dari Alkitab. Nah, ketika itu diterjemahkan, maka NIV pakai great eagerness, sedangkan KJV pakai KJV pakai readiness of mind. Nah, sekarang terjemahan bebasnya, saudaraku. Ini kita bedah ya satu persatu ya. Yaitu menerima firman dengan semangat. Jadi ada satu semangat yaitu kerinduan yang besar, bukan ogah-ogahan. Ngerti ya, saudara? Ketika membaca firman, meneliti firman itu ada kegairahan. Tadi dikatakan untuk mengetahui apakah benar demikian. Itu arti dari protumia. Dengan menerima firman, menyambut firman dengan segala kerelaan hati. Itu terjemahan Indonesianya, ya kurang tepat ya kalau kerelaan hati ya. Tapi sesungguhnya dengan semangat, dengan kerinduan yang besar, dengan lapar dan haus, itu bahasa yang sering kita pakai. Orang lapar itu kalau lihat makanan kan, gitu ya saudara. Saudara kalau sedang lapar, ya kalau mau nyoba hari ini jangan makan, nanti malam baru buka gitu ya. Nanti kalau mau makan, apalagi makanan kesukaan Anda itu kan wow banget ya. Nah, itulah sikap secara rohani ketika menerima firman. Aku mau makan firman itu. Ingat ya, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu secara rohani itu ada lapar dan haus. Aku mau makan firman Tuhan dengan lapar dan haus. Nah, yang diambil oleh King James Version itu pikiran yang terbuka. Kita ini kan waktu baca ini kan harus pakai pikiran. Jangan baca ngelewati tapi pikirannya ngelayang ke sana kemari. Tapi terbuka terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu adalah salah satu cara yang nanti bisa membuat seperti jemaat Berea, hatinya diubahkan menjadi lebih baik, menjadi noble character. Istilah saya menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sifat mulia itu akan dibangun di dalam diri kita. Luhur budi, terhormat, akhlak terpuji, dikagumi karena kejujuran, karena integritas, kemurahan, itu terbangun semua di dalam hati kita, saudaraku. Menjadi ramah dan sebagainya, murah hati dan sebagainya, itu tuh terbangun semuanya karena apa? Pertama, yaitu menyambut firman dengan semangat, dengan kerinduan yang besar, dengan lapar dan haus akan firman itu, dengan pikiran yang siap, readiness of mind, kesiapan pikiran untuk menyerap firman itu. Ini soaking, saudaraku. Soaking time with the word of God. Masih satu lagi, saudaraku. Rahasia mengapa orang Berea itu ciamik, saudaraku ya. Ya, satu lagi yaitu
Coba katakan ya. Tiap hari, 1, 2, 3. Nah, jangan ada hari di mana kita tanpa firman. Itu sama dengan kita tidak makan dan tidak minum secara jasmani. Saudara waktu ditanya, ini mungkin ya ada seorang teman ditanya, kamu hari ini sudah bergaul dengan firman, sudah dengar firman, sudah baca firman, sudah diisi dengan firman atau belum? Jawabannya, belum, lupa gitu ya. Lupa, oke lupa. Sekarang pertanyaan saya, apakah hari ini Anda sudah makan? Lupa, ada enggak yang begitu? Hari ini Anda sudah minum? Lupa, adakah yang seperti itu? Mungkin ada, karena sibuk, karena asik dengan urusan lain, lupa makan, lupa minum. Tapi pada suatu saat, secara alami, daging kita, tubuh kita ini kalau nggak makan, nggak minum pasti lapar dan haus. Pasti cari kan. Nah demikian roh kita. Roh kita pun harus, saudaraku, terus diisi setiap hari. Karena kalau enggak kelaparan, kalau enggak kehausan. Malnutrisi berbahaya, saudaraku. Secara jasmani bisa sakit, bisa kolaps. Demikian secara rohani bisa sakit, bisa kolaps. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Terima firman Tuhan setiap hari. Tapi poin yang terakhir yang membuat orang Yahudi di Berea itu more noble character adalah apa saudara? Yang terakhir, ucapkan sama-sama nomor 4. Menyelidiki kitab suci. Nah menyelidiki saudaraku, jadi bukan hanya menyambut. Enggak salah saudara mendengar firman Tuhan dari suara gembala, dari renungan, dari acara-acara rohani yang baik. Enggak salah saudara, itu bagian dari apa? Yang keempat ini. Bukan cuma secara pasif kita mendengar untuk memenuhi tugas. Enggak. Memenuhi akan kewajiban. Enggak saudaraku. Tetapi kita mau pakai satu prinsip seperti Berea, seperti orang-orang Berea, dengan rasa ingin tahu yang kuat. Dikatakan tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi enggak cuma percaya omongan orang. Saudara sebagai jemaat, jangan cuma percaya omongan pendeta. Pendeta bisa salah saudaraku, tapi firman Tuhan tidak pernah keliru. Dan saudara juga punya guru yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus penasehat Anda. Jadi belajar, saudaraku belajar firman. Selidiki firman. Saya tahu masing-masing Anda punya kesibukan, punya tanggung jawab yang menyita waktu, tapi sediakan waktu. Kalau kita ingin naik tangga karakter yang terus meningkat, more noble character, terus seperti jemaat yang ada di Berea. Jadi Berea itu mereka dengar firman itu langsung nyerap saudara, soaking, kayak spons gitu ya, nyerap gitu firman, lapar dan haus. Maka mereka dikatakan oleh firman punya sifat yang lebih baik hatinya. Nah sekarang lanjut saudara. Kita tinggalkan sejenak akan jemaat Berea. Umat Yahudi di Berea yang menerima kabar baik dan mereka bertobat. Nah sekarang jemaat mula-mula saudara. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42,
Ya, mulai 41 saya bacakan, saudara dengar aja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ini perkataan ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang mendengar firman tentang Yesus Kristus, penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab suci perjanjian lama, mereka percaya dan mereka dibaptis. Ini orang Yahudi di Yerusalem. Kemudian ayat 42 kita baca sama-sama, saudaraku. Mari, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saya ingin garis bawahi kata bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudaraku, apa yang diajarkan oleh para rasul? Ya ajaran firman Tuhan. Rasul-rasul ini kan mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dan belajar firman. Dan itulah yang diimpartasikan, disalurkan, disampaikan kepada jemaat yang 3.000 orang itu. Tambahan 3.000 plus yang lain-lain, saudaraku. Mereka semua dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya kira ini sama, ini paralel dengan sikap orang Berea tadi. Cuma ini umat perjanjian baru, saudaraku ya. Umat perjanjian baru bertobat, baru dibaptis. Mereka itu punya sikap menyambut firman dengan apa, saudara? Bukan kerelaan hati dalam pengertian yang salah, tapi mereka menyambut firman itu dengan lapar dan haus, dengan semangat, dengan kerinduan yang menyala-nyala. Firman diserap, pengajaran rasul-rasul itu diserap sedemikian rupa. Nah, saudaraku, akibatnya apa, saudara? Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Tidak dicatat di situ, saya bacakan saja. Sambil memuji Allah dan mereka, ya coba itu di situ dimunculkan. Dan mereka apa, saudara? Disukai semua orang. Semua orang itu apakah hanya sesama anggota gereja? Sesama umat Tuhan? Tidak, saudaraku. Semua orang itu, ya semua. Yang namanya orang, siapa saja ngelihat umat Tuhan pada waktu itu, ngelihat akan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka suka. Kenapa? More noble character. Tahu ya? Sama seperti tadi saya jelaskan. Karena mereka luhur budinya. Mereka mulia, mereka jujur, mereka berintegritas di dalam segala aspek kehidupan. Mereka tulus, mereka penuh kasih, mereka murah hati. More noble character dibandingkan kebanyakan orang. Noble character itu ada pada umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, akibat kedua apa? Dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada daya tarik. Mengapa gereja Tuhan tidak menarik? Salah satunya karena sifat orang Kristen tidak noble, saudaraku. Karakter dari jemaat yang tidak jujur. Kalau bisnis juga curang, mata duitan, omongan nggak bisa dipegang. Belum lagi mereka yang kehidupan rumah tangganya kacau balau. Bagaimana orang bisa tertarik? Saya sering ketemu dengan orang bukan Kristen, non-Kristen. Mereka berkata, aku jauh lebih baik daripada majelismu. Lah itu kan memalukan, saudaraku.
Gerejamu itu ada majelis itu perbuatannya kayak gitu. Waduh, sampai-sampai ada Pak Pendeta yang berkata majelis itu benar-benar manusia jelmaan iblis gitu ya. Ya itu benar loh, itu Pak Adi Sutanto itu yang ngomong gitu sama saya. Nah jadi saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan karena apa? Karena mereka menyukai orang-orang Kristen. Dan mengapa orang Kristen disukai? Karena karakter mereka noble, karakter mereka itu penuh kasih, penuh kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Kenapa demikian? Karena mereka menyambut firman Tuhan. Mereka kudus. Ya, ini ngomong sedikit ya tentang perselingkuhan di dalam rumah tangga, saudaraku. Ini sedikit menyimpang. Itu kalau orang Kristen selingkuh, apalagi dia tokoh, apalagi dia pengkhotbah, selingkuh saudaraku, itu ngancurin akan wajah gereja. Nggak ada kesetiaan. Mana noble karakter mereka, kan begitu. Dan salah satu cara untuk kita naik kelas, semakin dikuduskan, semakin dibenarkan, semakin disucikan, semakin ditata hidup kita. Enggak ada orang benar. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kalau mereka memperlakukan firman itu dengan sikap seperti orang Berea, seperti jemaat mula-mula, saya yakin perubahan nyata itu akan terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Iya, kembali ke PowerPoint. Ya, di situ dikatakan yang jemaat mula-mula. Ya, jadi ada dua ya, saudaraku ya. Hasilnya itu ada dua. Satu apa, saudara? Disukai semua orang. Kedua, jiwa-jiwa diselamatkan. Itu karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Nah, ketiga, yaitu Maria Betani. Ada banyak Maria di dalam Alkitab kita. Maria Bunda Maria, Ibu Yesus. Kemudian ada Maria Magdalena, ada Maria Betani. Ini Maria saudarinya Lazarus yang mati kemudian bangkit. Mana Lazarus? Nah, itu Lazarus ya. Sudah pernah mati ya? Maria Betani, saudaraku. Ini saya bacakan aja ayatnya, bagus nih saudara. 4 ayat tapi mengandung kebenaran yang sangat-sangat signifikan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini tentang Marta. Marta punya saudara yang bernama Maria. Maria ini, baca sama-sama, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan didengar terus dengan sikap yang lapar dan haus, dengan sikap rindu mendengar perkataan Tuhan. Seperti Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan, bersimpuh dekat kaki Tuhan. Terus mendengar, dikatakan terus mendengar, terus mendengar. Artinya dia gak mau berhenti, aku mau dengar. Inilah great eagerness tadi, saudaraku. Kerinduan, semangat, hasrat, penuh dengan kerinduan untuk dengar dan dengar. Kemudian 40, nah ini dibandingkan dengan Marta. Marta ini sibuk sekali melayani. Iya, dia buat martabak, namaku Marta, aku pandai buat martabak, begitu ya. Tuhan pasti suka dengan martabak buatanku. Inilah martabaknya Marta, begitu ya saudara. Ya itu Marta, saudaraku. Dia sibuk sekali melayani, dia buat minuman, buat makanan. Dia melayani supaya Tuhan senang. Lama-lama jengkel. Aku capek-capek, aku susah-susah,
Aku bersibuk ria, sementara saudariku si Maria kok diam saja, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Maka dia protes, saudaraku. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Gitu ya. Mestinya dia namanya bukan Marta, tapi Mary. Itu Mary. Mary bahasa Jawa apa, saudara? Iri ya. Iri kenapa kamu enak-enak, aku susah-susah sendiri gitu ya. Ya. Nah, tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia menyambut Tuhan dan duduk dekat kaki Tuhan. Nah, kemudian ayat 41, ini jawaban Tuhan. Ini penting saudara. Kita baca sama-sama. Ayat 41, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara jangan salah nafsirkan. Oh berarti sibuk melayani Tuhan itu bikin susah saja. Enggak. Sikap hatinya Marta itu yang bikin susah. Kalau dia tahu bahwa dia dipimpin Tuhan untuk melayani Tuhan, mestinya dia sukacita. Tapi dia kok bisa iri hati kepada saudarinya karena apa? Ya ini yang Tuhan mau jelaskan. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, ayo kita baca sama-sama. Ayat 42, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Diulang. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Katakan satu saja yang perlu. 1, 2, 3. Satu saja yang perlu. Apakah itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu satu saja yang perlu tadi, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah itu saya simpulkan di sebelah kanan. Itu hasil dari orang yang merindukan firman, haus dan lapar akan perkataan Tuhan. Hasilnya dia memperoleh bagian yang terbaik, saudaraku. Yang paling baik. Kedua, itu kekal sifatnya. Itu sifatnya menetap. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya itu akan menjadi milik selama-lamanya. Sampai ke surga itu dibawa, saudaraku. Satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Dan Maria, get it. Got it, gitu ya. Haleluya. Oke. Sedikit tambahan, saudara. Sedikit tambahan ya. Di padang gurun ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. 40 hari dia berpuasa karena Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Yesus dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari setan. Pertama, ini ada batu-batu, buat jadi roti. Kamu lapar kan? Ya, manusia ya. Yesus kristologi kan 100% Allah tapi 100% manusia. Manusia Yesus kelaparan. Buat batu-batu ini jadi roti. Tuhan menjawabnya gimana? Ada tertulis, coba dimunculkan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, kalimat pertama apa saudara? Ada tertulis. Saudara kalau digoda iblis, bisa enggak menjawab, membalas godaan iblis, serangan perkataan iblis itu dengan ada tertulis.
Misalnya, kamu sakit, iya. Kamu akan terus sakit dan kamu akan terus menderita dan kamu akan mati. Tiba-tiba firman itu muncul. Hei, iblis, dengar, ada tertulis. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Nah ini rema, saudaraku. Nah Yesus itu penuh firman karena dia sendiri adalah sang firman. Tetapi Yesus memberi contoh kepada kita. Setiap kali iblis mencobai dia, kata pertama adalah ada tertulis. Nah, kalau saudara nggak pernah bergaul dengan yang tertulis ini bagaimana? Saudara bisa melawan ketika pencobaan itu datang. Yang kedua, ayat 7. Ketika iblis berkata, jatuhkan tubuhmu dari bubungan atap bait suci. Nanti malaikat-malaikat akan diutus untuk menerima kamu, menatang kamu, sehingga kamu tidak terluka. Jawab Yesus apa, saudaraku? Ada tertulis. Ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, kata ada tertulis itu sudah memberikan sebuah cerita panjang bahwa Yesus sebagai manusia penuh dengan firman. Saudara boleh ya nanti ya, ini next ini bikin kaos full firman gitu ya. Asik kan? Tapi benar loh ya, jangan cuma tulisan saudaraku. Ini full firman atau the word of God inside gitu ya. Kayak mobil gitu ya, Jesus inside, jalannya gini nabrak-nabrak gitu ya. Ini loh saudaraku, ini harus full firman. Full firman. Sehingga ketika kita dapat serangan itu langsung keluar. Yang ketiga saudara, coba Tuhan Yesus yang ketiga ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab apa saudara? Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Karena dia disuruh nyembah iblis dan mau dikasih seluruh harta dunia. Nah saudaraku, kalau Tuhan kita Yesus Kristus memberi contoh sebagai manusia, dia memberi contoh. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan iblis dikalahkan, bagaimana dengan saudara menghadapi peperangan rohani yang bisa datang sewaktu-waktu setiap hari dalam hidupmu, hidupku. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi kalau kita bergaul dengan firman, maka kita bisa seperti Yesus. Kita akan mengusir iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah, Wahyu 19 ayat 15. Wahyu 19 ayat 15. Ini tambahan ya saudaraku. Ketika nanti Tuhan Yesus datang untuk menegakkan City of God, menegakkan kerajaan 1000 tahun, di atas muka bumi dan waktunya enggak lama lagi. Saudara tanya, ini perang dunia ketiga sudah dekat? Ya sudah dekat saudaraku. Nanti bagaimana urutannya, apakah antikris dulu ataukah perang dunia ketiga dulu? Ya who knows saudara, siapa yang tahu. Tapi saya ingin sampaikan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan dari mulutnya, mulut Tuhan Yesus, keluarlah apa saudara? Sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan seterusnya. Jadi mulut ini kalau mengucapkan firman, kita meniru guru kita, Tuhan kita, itu pedang roh saudaraku. Ya, Efesus 6 katakan selengkap senjata Allah salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Tuhan, firman Allah ini adalah pedang roh. Dan pedang roh itu untuk diperkatakan, diucapkan. Seperti Yesus berkata, ada tertulis. Dan iblis pun enyah.
Nah itu dari mulutnya keluar sebilah pedang yang akan memukul segala lawannya. Jadi saudaraku, mari kita rindu memenuhi hati kita dengan firman, sehingga mulut ini berkata-kata firman Tuhan. Dan itu adalah pedang roh yang paling ditakuti oleh lawan kita, si jahat iblis. Tambahan. Ini tambahan lagi ya, ini kan judulnya kuasa firman ya. Selain membuat kita more noble character than others, jadi kita juga ada firman. Yohanes 15 ayat 3, ini tambahan aja saudaraku ya. Ya baca sama-sama. Kamu kita ganti ya. Aku memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kau katakan kepadaku. Nah diganti ya, diganti. Yuk mari 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadaku. Sekali lagi. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadaku. Ayat 17. Ya, Yohanes 17. Ini ayat-ayat bagus ya saudara. Ini hafalan buat kita ya. Ya, Yohanes 17. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman yang adalah kebenaran itu punya fungsi apa? Menguduskan, menyucikan, membersihkan. Tadi dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman itu telah kukatakan. Ya. Jadi kita rindukan firman itu benar-benar bekerja di dalam hidup kita, nyata di dalam hidup kita sepanjang tahun yang akan kita hadapi 2026 ini. Ya.